Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Tahun lalu, di saat approval rate atau tingkat kepuasan publik kepada presiden melambung tinggi, masyarakat Indonesia menyambut gegap gempita. Betapa tidak, Indonesia baru saja keluar dari himpitan pandemi COVID-19. Pelan-pelan urat nadi ekonomi berdenyut. Walaupun tidak sepenuhnya pulih, tapi Indonesia dinyatakan sukses melewati masa-masa krisis pandemi. Pasca COVID, dunia global dihantam ketegangan perang Rusia-Ukraina. Kita ketiban berkah. Imbas perang itu membuat harga komoditas menanjak naik. Surplus perdagangan komoditas menyulut euforia bahwa kondisi itu bisa mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kita lupa perang Rusia-Ukraina dan bencana El Nino membuat guncangan atas ketersediaan pangan nasional. Banyak negara menyetop ekspor produk pangannya, sementara stok pangan nasional tidak mencukupi. Harga pangan dunia terus saja naik dan pemerintah terus melakukan impor pangan. Food estate yang digadang-gadang sebagai lumbung pangan nasional di saat krisis pangan tidak bisa diharapkan lagi. Bahkan sebagian lokasi food estate gagal total, walaupun telah menghabiskan biaya triliunan rupiah. Presiden Jokowi berkali-kali, bahkan berulang kali, menyatakan bahwa Indonesia berpeluang menjadi negara maju dan keluar dari jebakan negara ekonomi menengah. Kita mengafirmasi pernyataan presiden itu. Memang sudah seharusnya sebagai presiden memiliki visi kemajuan. Karenanya dibutuhkan pemimpin yang genial, memiliki visi pembangunan berkelanjutan, serta memastikan kepastian hukum supaya visi itu benar-benar terjaga dan diwujudkan oleh penerusnya. Namun sangat disayangkan, ego kekuasaan Jokowi mengalahkan visinya sendiri. Hukum konstitusi sebagai peranata hukum aturan bernegara dimanipulasi hanya untuk melapangkan jalan Gibran Rakabuming naik ke tampuk kekuasaan. Demokrasi sebagai kesepakatan bersama dalam mengelola negara dan bangsa dikerdilkan maknanya hanya sebagai ajang elektoral pemilihan umum, dengan pelanggaran dilakukan secara terang-terangan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Amanat reformasi dianggap tidak ada. Bahkan suara-suara rakyat yang mengingatkan presiden dan pemerintah untuk kembali bersama rakyat sudah tidak didengar lagi. Presiden Jokowi memenangkan Pilpres 2 kali karena rakyat mendukungnya. Jokowi adalah bagian rakyat, berasal dari rakyat biasa. Karenanya harapan rakyat disematkan di pundaknya. Anehnya, kini setiap suara yang mengingatkan agar Jokowi kembali bersama rakyat supaya tidak melanggengkan politik dinasti demi kekuasaan semata justru dipandang sebelah mata, bahkan dianggap menebar fitnah. Di saat Jokowi semakin jauh dari rakyatnya dan ekonomi sedang tidak baik-baik saja, maka approval rate yang tinggi, kepuasan publik yang menjulang tinggi, kini hanya citra tanpa substansi, hampa tanpa makna. Masyarakat tidak selamanya bisa dibodohi. Apalah artinya approval rate tinggi jika harga makin mahal, PHK makin banyak, dan cari pekerjaan susah. Fakta di lapangan, harga komoditas andalan Indonesia seperti batu bara, minyak sawit, dan lainnya pelan-pelan makin melandai tahun ini. Nilai tukar rupiah juga semakin melemah. Bank Indonesia seperti tidak kuasa menahan rupiah agar tidak terus terpuruk. BI sudah melakukan operasi pasar untuk menahan pelemahan rupiah seperti melalui sekuritas falas Bank Indonesia. Tetapi tetap saja tidak mampu menahan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Terakhir, BI justru menaikkan suku bunga acuan. Namun juga tidak banyak membantu, karena di Amerika Serikat sana, otoritas keuangan sentral atau the federal juga menaikkan suku bunga. Jadi, jika pencitraan bahwa fundamental ekonomi baik-baik saja saat ini sudah tidak dipercaya lagi, ya wajar saja karena rakyat kecil pun merasakan dampaknya.
Kita pernah optimis, problem ekonomi semacam ini hanya bisa ditangani oleh pemimpin yang berani dan memiliki visi kemajuan untuk membenahi kerusakan-kerusakan yang ada. Stabilitas politik dan kepastian hukum menjadi kunci utama. Tapi sayang, Jokowi melupakan pemimpin berani itu. Dia lebih condong kepada calon presiden tanpa visi dan calon wakil presiden tanpa pengalaman. Sekali lagi, Jokowi sudah kalah dengan dirinya sendiri. Oktober 2023 lalu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melalui unit risetnya yang bernama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM FEBUI merilis white paper hasil penelitiannya yang menganalisa isu-isu pembangunan saat ini dan yang akan muncul ke depan untuk mengingatkan pemerintah akan pentingnya menjadi negara maju melalui transisi ekonomi yang mulus dan adil, smooth and just. 5 tahun ke depan, tahun 2024 hingga tahun 2029 adalah 5 tahun pertama dalam 20 tahun pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Membawa Indonesia dengan 278 juta penduduk menuju negara maju tidaklah mudah jika pemerintah tidak benar-benar memiliki visi kemajuan ini. Transisi demografi, transisi digital, transisi energi, dan fragmentasi global menambah kompleksitas dalam perencanaan pembangunan. Melalui makalah berjudul Menavigasi Jalan Indonesia Menuju 2045, Kesetaraan dan Mobilitas Ekonomi, LPEM FEBUI menyebutkan Presiden Jokowi melupakan kelompok ekonomi menengah yang terjepit dalam ketidakpastian ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo bersifat inklusif, sedangkan pertumbuhan ekonomi di periode kedua bersifat non-inklusif, di mana manfaat pembangunan paling banyak dirasakan oleh 20% kelompok terbawah serta 10% kelompok teratas, tetapi kelompok kelas menengah 40-80% seperti terlupakan. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, prasyaratnya yang paling utama adalah semakin menguatnya kelompok menengah. Jika tidak, justru akan menimbulkan Indonesia cemas. Pemerintah harus fokus pada pengembangan kelas menengah yang kuat dan inovatif karena mereka adalah motor utama pembangunan jangka panjang. Daripada pemerintah fokus pada obsesi menjadi negara berpendapatan tinggi, sebaiknya pemerintah fokus untuk mengentaskan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, mendorong kesetaraan kesempatan, dan membangun kelas menengah yang kuat dan inovatif. Dengan demikian, kalaupun Indonesia tidak berhasil mencapai Indonesia Emas 2045, paling tidak dengan kelompok menengah yang kuat, kita yakin Indonesia tetap tangguh dan kuat. Untuk kali ini saya berharap Pak Jokowi tidak kalah lagi dengan dirinya sendiri. Masa depan bangsa ini bukan sekedar kekuasaan demi keluarga atau melanggengkan politik dinasti. Masa depan bangsa ini adalah milik anak-anak muda yang kini sedang berjuang mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Yang hari ini orang tua mereka berjibaku dengan harga yang makin mahal, ancaman PHK, dan ekonomi yang makin susah. 5 tahun ke depan, 2024 sampai 2029 adalah momentumnya, tonggak awal untuk mewujudkan kemajuan agar republik ini betul-betul mampu keluar dari jebakan negara penghasilan menengah. Yang kita butuh adalah pemimpin yang berani, visioner, dan memastikan penegakan hukum di semua lini. Lupakan sudah calon pemimpin tanpa pengalaman, apalagi calon pemimpin yang lebih suka joget tapi tidak punya visi membangun bangsa. Ayo, menjadi pemilih yang bijak dan cerdas. Inilah asa saya. Kami tidak punya pasukan khusus. Kami tidak bisa menggerakkan alat negara. Yang bisa adalah bergerak bersama rakyat. Kita bukan orang-orang yang bisa diinjak. Kita bukan orang-orang yang bisa ditendang. Kita bukan orang-orang yang bisa ditekan. Demokrasi punya haknya dan panjenengan bisa menentukan sendiri. Ini bukan cerita Ganjar, bukan cerita Mahfud, bukan cerita kekuasaan,
cerita tentang Indonesia ke depan. Ini tentang cerita bagaimana memenuhi tekanan suara rakyat. Merdeka! Merdeka! Itu saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.